Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, gimana kabarnya? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Kembali lagi bersama channel Bunda Dafa dan Arsya. Saya ucapkan kepada teman-teman terima kasih banyak yang sudah like, comment, share dan subscribe channel saya, dan juga yang sudah setia nontonin setiap channel saya dari awal hingga akhir full durasi. Dan jangan lupa juga dukung terus channel saya ya teman-teman, biar makin berkembang dan saya semakin bersemangat untuk ngevlognya. Terima kasih teman-teman ya. Nah, di sini saya sedang masak cemilan ya teman-teman. Cemilan otak-otak, kebetulan si bungsu minta. Nah, ini saya sambi juga dengan nyuci piring. Ini kondisi malam hari ya teman-teman. Kebetulan siangnya itu saya habis pergi, jadi ngelihat cucian piring ternyata belum saya cuci dan si kecil pengen ngemil, ya udah saya sambi aja. Nah, ini saya unboxing teman-teman. Kemarin itu saya pesen rak bumbu ya teman-teman. Nah, ini adalah rak bumbu dari besi ya teman-teman. Alhamdulillah ini walaupun kecil tapi dia kokoh teman-teman, dan muat kapasitasnya juga lumayan banyak. Nanti linknya itu saya sertakan di deskripsi ya teman-teman. Ini rekomendasi banget loh teman-teman. Si kecil tapi kokoh dan harganya juga recommended lah pokoknya. Lanjut, ini saya habis dari DIY teman-teman. Di sini juga kebetulan saya beli toples untuk perbumbuan ya teman-teman, karena kan saya itu rak bumbunya kemarin masih senada sama dapur yang lama, warna pink putih, dan ini kan ganti tema ya teman-teman. Jadi warnanya itu coklat putih. Jadi kalau saya masih pakai pink putih itu sepertinya udah nggak senada lagi gitu. Kalau dilihat di video itu perasaan tuh janggal ya teman-teman. Nah, ini saya juga beli sendok setengah lusin, itu harganya kisaran 35-an ya teman-teman, dan juga beli saringan. Nah, sebetulnya sih itu suami saya teman-teman yang ngambil, saya kan nggak tujuan beli ke sana ya. Memang alhamdulillah suami saya tuh care dengan perabotan rumah tangga. Nah, ini saya beli yang isi 3, itu harganya 47.000, dan yang kecil itu harganya sekitar 7.000. Murah-murah ya teman-teman di Mr. IY itu. Nah, ini raknya teman-teman. Nah, seperti ini ya kalau sudah dirakit, dan ini bagus lah teman-teman, recommended lah pokoknya. Kokoh juga dianya ya, nggak meleot gitu. Keranjang ininya juga yang ada keranjang-keranjangnya itu kokoh teman-teman, nggak yang membal gitu, bener-bener kokoh, jadi bagus ya teman-teman. Nggak nyesel saya check out itu, dan juga pengirimannya cepat sekali. Saya baru check out 1 hari kemudian sudah sampai di rumah gitu teman-teman. Dan ini saya ke Mr. DIY itu kurang lebih habis 230, tapi bukan cuma ini ya teman-teman. Ada juga dompet dan juga ini teman-teman, bantal sofa ya. Kebetulan bantal sofanya nggak saya record di sini karena itu untuk kebutuhan suami saya. Jadi ada di dalam mobil. Nah, ini kokoh, ininya juga kokoh, besi-besinya bagus. Produknya DIY itu luar biasa ya, harga murah tapi produknya bagus. Nah, ini kita spill dulu ya teman-teman. Ini sih udah umum ya teman-teman punya, kebetulan ada ya udah saya ambil aja. Dan sebetulnya sih ingin cari yang lebih estetik teman-teman ya, yang tutupnya kayu, tapi saya nggak nemu, dan ada cuma ukurannya agak besar. Jadi saya kira itu raknya itu nggak sebesar ini teman-teman, jadi takutnya nggak cukup tempatnya, ternyata malah di luar dugaan saya. Nah, ini saya keluarkan dulu satu-satu. Lucu ya teman-teman, bentuknya imut.
Nah, ini saya sedang lihat-lihat, oh tutupnya seperti itu, seperti ada kedap udaranya. Nanti sebelum dipakai, saya cuci dulu ya teman-teman. Saya ngeliat toples seperti ini tuh di channel YouTube-nya Umi Sakila. Kok Sakila sih? Umi Kila ya. Nah, ini saya udah cuci-cuci semua teman-teman, tapi nggak saya record ya teman-teman. Dan itu rak yang udah kemarin saya pakai itu saya bersihkan juga, nanti rencananya insya Allah saya mau pakai buat tempat gelas, jadi lebih simple dan tidak makan tempat. Nah, ini sementara seperti ini saya susun yang ini dulu ya teman-teman, kayak gini aja udah kelihatan cantik, karena kalau memang tempatnya bagus pasti kelihatannya bagus ya teman-teman. Lalu ini saya lanjut mengerjakan lipatan baju cucian yang tadi siang ya teman-teman. Dan kalau baju-baju yang saya laundry itu biasanya baju-baju penting aja teman-teman, baju kerjanya suami atau kita baju keluar, juga baju seragam sekolah. Tapi kalau yang baju-baju untuk di rumah dan untuk tidur itu biasanya cuma saya lipat teman-teman. Karena kan eman ya teman-teman, kalau cuma buat tidur aja harus di laundry, di setrika jasa laundry. Jadi ya lebih baik dilipat untuk mengurangi pengeluaran. Itulah teman-teman, ibu-ibu itu kan super perhitungan ya teman-teman. Nah kan kalau cuma celana-celana santai kayak gini di laundry juga kan eman ya teman-teman. Jadi ya udah saya lipat-lipat aja. Yang penting kan ngelipatnya rapi dan nyusunnya juga baik. Jadi ya kan nanti di lemari juga kelihatannya rapi. Lumayan banyak teman-teman ya cucian saya. Biasanya saya kalau laundry itu seminggu sekali teman-teman. Mungkin teman-teman juga ada ya yang seperti saya setrika tapi menggunakan jasa laundry, tidak dikerjakan sendiri. Karena saya memang kalau untuk setrika itu nggak kuat duduk lama ya teman-teman. Bahunya tuh panas. Jadi ya ini disambi-sambi kayak gini aja. Nanti kalau setrika kan harus di laundry, kecuali bajunya si kecil baru saya kerjakan sendiri, karena kan pakaian kecil itu kan ringan, nggak berat, saya masih sanggup mengerjakan gitu teman-teman. Sayangi badan ya. nggak usah dihandle semua pekerjaan rumah, karena udah lumayan capek ya teman-teman kalau semua harus dikerjakan, apalagi kan rumahnya atas bawah itu udah seperti dua rumah, yang mengerjakan cuma saya sendiri. Jadi kalau baju disetrika juga sendiri kayaknya saya nggak sanggup teman-teman. Mungkin kalau ada teman yang sanggup ya luar biasa ya tenaganya, saya nggak kuat. Nah, ini udah hampir selesai teman-teman. Gimana teman-teman hari ini, teman-teman aktivitasnya apa? Ini posisi malam minggu ya teman-teman, semalam. Nah teman-teman malam minggunya kemana nih? Weekendan ya. Kalau saya malam mingguannya di rumah saja, ngerapihin cucian. Karena besok paginya kalau udah rapi itu senang ya teman-teman. Udah rileks kayaknya mata kita juga melihat nggak ada tumpukan baju. Kalau misalnya masih numpuk terus males untuk ngerjakan, waduh bangun tidur ngeliat tumpukan itu udah mumet. Karena sorenya, minggu sore itu biasanya jadwal saya udah nyuci lagi, Senin pagi itu udah dijemurin. Kalau misalnya masih belum dikerjakan yang lipetan ini, terus tumpuk menumpuk sampai baju yang hari Senin kering, wah udah luar biasa, nambah terus kan, jadi nambah pekerjaan juga ya teman-teman. Jadi lebih baik dicicil. Dan ini sebetulnya edisi minggu ini ya teman-teman. Kok pakai edisi ya? Jadi jangan sampai minggu yang akan datangnya itu masih ada tumpukan, kan jadi tambah beban ya teman-teman. Ngelihatnya itu bukannya semangat, malah aduh ngap rasanya ngelihat tumpukan baju. Nah alhamdulillah ini saya sudah selesai ya teman-teman.
Nanti setelah ini saya juga akan lanjut lagi pekerjaan yang lain ya teman-teman. Cuma sengaja nggak saya record ya. Nanti full durasi kepanjangan, nontonnya jenuh ya teman-teman. Dan ini lanjut pagi harinya teman-teman. Saya sambil beri sarapan, sambil juga beli perbawangan cabai, dan memang saya mau food prep ya. Sudah habis bumbu-bumbu semua teman-teman, dan juga saya beli buah. Tapi nggak saya tayangkan di channel di video kali ini ya teman-teman, karena kepanjangan durasinya. Nanti untuk video selanjutnya aja. Nah, ini saya sudah mulai merefill perbumbuan ke wadah baru dari wadah yang lama ya teman-teman. Di sini saya sedang masukin garam. Ternyata si toples mungil ini muatnya lumayan banyak ya teman-teman. Hanya tampilannya aja dia kecil, imut-imut, nggak taunya lumayan dalamnya itu wadahnya besar. Ini garam yang saya masukin juga lumayan banyak teman-teman, dan alhamdulillah ternyata nggak full gitu, masih ada longgah lah ya. Nah, sudah hampir selesai saya masukin teman-teman. Nah gitu, nanti kalau ininya serba mendukung kan kita masaknya semangat ya teman-teman. Tapi yang namanya ibu-ibu mau apapun itu tetap semangat ya, karena memang kewajiban kita untuk ada di dapur. Jadi dapur, kasur, sumur ya katanya gitu. Ada aja temen saya itu ya, si yang selalu bilang gitu, channelnya Oni ya. Mungkin teman-teman juga ada yang kenal ya sama Oni ya. Oni selalu bilangin gitu kalau di awal video, yang selalu ketemunya dengan dapur, sumur, kasur. Aduh, itu kodratnya wanita banget ya teman-teman. Ya udah, ini lanjut ya teman-teman. Nah, saya sedang masukin kemiri ya teman-teman. Ternyata kemiri saya masih banyak juga. Ini ketahuan banget nih saya jarang masaknya. Yang masih banyak ya masih banyak, yang sudah habis ya habis ya. Dan kebetulan minyak sayur juga saya masih banyak. Bener-bener deh ketahuan nih males masaknya ya. Karena memang bener sih teman-teman, saya males masak karena yang makan cuma saya berdua. Jadi kalau saya rajin masak terus nggak ada yang makan, buat apa? Gitu kan, mubazir. Ya saya masak ya masak, tapi juga kadang disambi juga beli, nggak selalu masak. Karena cuma buat di berdua itu kalau masak rasanya cuma dapat capeknya aja teman-teman ya. Sementara makanannya nggak ada yang makan. Nah, ini saya juga lanjut lagi di bagian apa ini ya, oh gula saya, ya Allah saya lupa, nggak saya tutup itu. Alhamdulillahnya nggak disemutin. Kadang perempuan itu kalau udah ibu-ibu ya tentunya, kalau sudah banyak planning pekerjaan itu udah rasanya lupa gitu teman-teman. Semalam itu kan tutupnya kotor itu, jadi saya ikut cuci, dan alhamdulillahnya itu nggak disemutin gitu, padahal udah dari semalam kebuka terus. Coba kalau disemutin udah penuh pagi-pagi sama semut. Saya sih di rumah alhamdulillah teman-teman nggak ada yang ngopi, nggak ada yang ngeteh. Cuma kalau ada gula itu atau ada teh itu cuma punya-punyaan aja ya teman-teman, karena takut tiba-tiba ada tamu dateng gitu. Kalau nggak ada sama sekali kan bingung ya teman-teman. Ya kalau datang yang kebetulan warungnya lagi buka, bisa lari cari teh pucuk atau es tea ya. Tapi kan kalau lagi tutup gitu kan bingung. Di perumahan kan kadang kita kalau udah agak malaman dikit itu juga udah tutup dan sepi gitu. Jadi ini untuk jaga-jaga teman-teman. Makanya gula 1 kilo itu saya kadang awet teman-teman. Ini aja udah 1 bulan ya kurang lebihnya itu. Oh, hampir deng. Nah, itu nggak habis teman-teman, cuma separuh gitu aja. Karena memang nggak dipakai setiap hari.
suami memang nggak minum kopi dan nggak juga minum teh. Saya pun sama, cuma saya masih ada kadang-kadang. Dan kami sekeluarga itu dominannya itu selalu minum dengan air putih, teman-teman. Cukup pagi hari itu air putih hangat, kalau suami saya itu air putih dikasih madu. Jadi buat stamina tubuh, kalau saya cukup air putih aja. Kalaupun ada teh, saya biasanya bikin teh hijau, teman-teman, yang pahit gitu. Jadi jarang dikasih gula. Karena takut ya, teman-teman, kita terlalu banyak makan manis, resikonya sekarang itu kan penyakit gula darah, nggak tua, nggak muda, ataupun nggak herediter itu tetap kena ya, teman-teman. Jadi mengantisipasi. Saya minum manis-manis itu juga kadang kala aja, teman-teman, nggak selalu di musim panas gini dikasih es, itu nggak mesti saya, teman-teman. Ini pagi hari yang tadi kita lanjut, saya mau potong buah. Nah, kalau kita manis-manisnya itu dari buah itu malah lebih sehat, teman-teman, ketimbang gula ya. Sirup, gula, es krim itu nggak, kurang bagus ya, teman-teman. Dia boleh dikonsumsi tapi jangan berlebihan gitu, teman-teman, karena sekarang kan dari nasi aja kadar gulanya sudah tinggi, belum lagi dari gula yang kita minum dari teh, dari kopi, dari sirup. Nah, itu kan juga kalau kita minum sehari, kita minum kopi berapa kali, atau minum teh berapa kali, atau minum susu yang kadar gulanya tinggi, itu dalam waktu sebulan aja kondisi kadar gula kita sudah berapa ya, teman-teman. Kalau nggak kita imbangi dengan aktivitas kita bakar itu, karbonya juga kita resiko lagi nantinya gitu. Jadi ya kita harus antisipasi. Orang muda memang belum ada banyak penyakit, tapi kan harus dijaga pola hidup sehatnya dari sejak dini gitu, teman-teman. Aduh, semangatnya. Dan sekarang pun penyakit itu tidak pandang usia ya, teman-teman. Karena banyak sekali makanan-makanan yang kita konsumsi itu sekarang itu banyak yang mengandung gula. Seperti ini aja apa ya, es krim, berbagai macam produk sekarang ya, teman-teman, itu kan kadar gulanya juga tinggi. Minum-minuman soft drink seperti itu yang kita makan di KFC, eh, apa, lemon tea itu kan juga walaupun lemon tapi tetap ya, teman-teman, kadar gulanya juga tinggi. Jadi memang enak dimakan pada saat ini, tapi kita harus memikirkan jangka panjangnya. Nah, memang pola hidup sehat itu tidak semudah membalikan telapak tangan ya, teman-teman. Banyak sekali godaannya apabila kita juga jajannya di luar, Masya Allah. Kalau nggak pandai-pandai kita memilah jajanan atau konsumsi makanan, ya sudahlah, siap-siap aja ya. Ibarat kita berinvestasi untuk hari tua itu, teman-teman ya. Kalau investasinya menguntungkan, nggak jadi masalah. Tapi kalau investasinya sebuah hal yang merugikan badan kita, itu kan juga akan berpengaruh pada kesehatan kita nantinya, dan jenjang panjangnya itu kita yang merasakan ruginya ya, teman-teman gitu. Jadi yuk kita dari sekarang jaga pola makan, jaga pola hidup, dan memang sejak dini, teman-teman ya, jangan menganggap masih muda belum ada keluhan, tapi ke depannya kan kita nggak tahu. Sekarang usia muda aja banyak menderita penyakit gula darah, batu ginjal, karena semua itu dari pola makan yang kita konsumsi setiap harinya gitu, teman-teman. Kalau kayak manis-manis gula ini kan ini ya, teman-teman, alami gitu, pemanis alami. Cuma kan kalau pada makanan yang minuman yang seperti sirup-sirup itu kan udah ada pemanis tambahan ya, teman-teman. Juga ada pewarnanya, penguat rasa, dan sebagainya lah ya. Jadi kita harus hati-hati dan lebih aware menjaga kesehatan pada tubuh kita sendiri. Juga jangan lupa diimbangi olahraga gitu, teman-teman. Jadi ya, kembali lagi semua itu ke diri kita sendiri. Yuk, teman-teman, semangat sehat, dan semoga melihat video saya ini kita semua jadi lebih peduli dengan
ini kita ya, kondisi badan kita gitu. Ada sedikit lah ya masukan dari saya. Cukup sekian ya teman-teman. Video kali ini saya memohon maaf apabila ada kata saya yang tidak berkenan atau pengetahuan saya yang keliru. Saya mohon maaf ya teman-teman. Dan saya ucapkan terima kasih teman-teman yang sudah nonton full durasi. Terima kasih banyak ya teman-teman. Semoga kebaikan kalian dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan lupa ya teman-teman, like, comment, and subscribe untuk kemajuan channel saya. Dan begitupun saya terhadap channel teman-teman ya. Saya juga tidak 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 curang gitu ya. Saya juga selalu nonton full durasi dan juga bagi kebaikan teman-teman pun di mana saya mengenal kalian ya di situ juga saya akan berbuat yang sama seperti kalian ya. Jika kalian full durasi tidak mungkin saya juga tidak seperti itu gitu. Jadi saya ucapkan terima kasih banyak teman-teman. Cukup sekian sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.